Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas kisah legenda asal-usul Gunung Klotok dan juga misteri serta mitos-mitos yang ada di Gunung Klotok yang terletak di Kediri. Bagaimana kisah legenda dari Gunung Klotok ini? Silakan disimak berikut ini. Gunung Klotok adalah salah satu gunung yang terdapat di dekat kaki Gunung Wilis. Gunung Klotok ini terletak di Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kediri, dan sebagian lerengnya juga terletak di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Gunung Klotok merupakan gugusan pegunungan Wilis yang letaknya jauh dari puncak Gunung Wilis itu sendiri. Gunung Klotok ini memiliki ketinggian kurang lebih 536 meter di atas permukaan laut. Nama Klotok berasal dari kata kolo dan tok. Kolo yang berarti bahaya dan tok berarti saja, sehingga Klotok berarti gunung yang berbahaya. Keunikan Gunung Klotok ini adalah bentuknya menyerupai sosok perempuan yang sedang tertidur. Olehnya, Klotok juga dijuluki sebagai si cantik yang tidur. Gunung Klotok ini merupakan pembatas antara kota Kediri dan juga Kabupaten Kediri di sebelah baratnya. Gunung Klotok banyak mengandung nilai sejarah. Di Gunung Klotok terdapat 3 goa, yaitu Goa Selomangleng, Goa Selobale, dan Goa Padedean. Selain itu, di Gunung Klotok terdapat satu mata air, yaitu Sumberlo. Gunung Klotok diyakini merupakan tempat bertapanya Dewi Kilisuci, putri dari Kerajaan Medang, putri mahkota dari Raja Airlangga. Di dalam gua itu, Dewi Kilisuci telah melakukan pertapaan di sebuah gua yang dinamakan Gua Selomangkleng. Karena mempunyai penyakit kedi, yaitu tidak dapat mengalami menstruasi, sehingga dianggap sebagai wanita suci. Dewi Kilisuci memilih menjadi pertapa dan mengikuti jejak ayahnya, yaitu Raja Airlangga. Sebelumnya, Raja Airlangga turun dari tahtanya karena usianya sudah tua. Ia kemudian bertapa di Gunung Penanggungan. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, di Kediri ada sebuah kerajaan besar, Kerajaan Medang namanya. Rajanya bernama Prabu Airlangga. Prabu Airlangga berasal dari Pulau Bali. Ia adalah seorang putra dari sebuah kerajaan di Bali. Ia menjadi Raja Medang setelah menikah dengan putri Raja Medang. Saat usia Prabu Airlangga sudah tua, Airlangga ingin menjadi pertapa. Tahta Kerajaan Medang kemudian akan diserahkannya kepada putri permaisurinya yang hanya seorang. Ia merupakan putri yang cantik jelita, namanya adalah Dyah Sangram Wijaya. Sayangnya, Dyah Sangram Wijaya menolak keinginan ayahandanya tersebut. Dyah Sangram Wijaya tidak punya keinginan menjadi raja ataupun ratu. Yang menjadi keinginan Dyah Sangram Wijaya adalah menjadi seorang pertapa. Dyah Sangram Wijaya lalu meminta restu ayahandanya untuk menjadi pertapa di Goa Selomangleng yang berada di kaki Gunung Klotok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri sekarang. Dyah Sangram Wijaya mengubah namanya menjadi Dewi Kilisuci. Adapun Prabu Airlangga,
lalu berkeinginan menyerahkan tahta kerajaan pada putranya yang berasal dari selir atau istri tidak resmi. Kebetulan sekali, Airlangga memiliki dua putra dari dua selir yang berbeda. Kedua putranya bernama Raden Jayenggrana dan Raden Jayanegara. Prabu Airlangga sempat kebingungan untuk memilih salah satu yang akan diberi tahta kerajaan Medang. Prabu Airlangga berusaha mencari jalan keluar yang adil. Prabu Airlangga kemudian meminta bantuan kepada Empu Barada. Dan setelah dilakukan berbagai cara, akhirnya solusinya adalah dengan membagi kerajaan Medang menjadi dua bagian. Empu Barada dengan kesaktiannya terbang sambil membawa kendi. Kendi berisi air. Dari angkasa, ia menumpahkan air kendi itu sambil terbang melintasi persis di tengah-tengah kerajaan Medang. Ajaibnya, tanah yang terkena tumpahan air kendi langsung berubah menjadi sungai. Sungai itu semakin besar dan airnya semakin deras. Sungai itu sekarang bernama Sungai Brantas. Kerajaan Medang pun kemudian terbagi menjadi dua bagian. Batasnya adalah ciptaan Empu Barada. Prabu Airlangga kemudian menyerahkan dua bagian dari kerajaan Medang tersebut kepada Raden Jayenggrana dan Raden Jayanegara. Bagian kerajaan Medang sebelah timur Sungai Brantas diserahkan pada Raden Jayenggrana dan lalu bernama Kerajaan Jenggala. Sedangkan bagian barat sungai diserahkan pada Raden Jayanegara. Kerajaan itu kemudian bernama Kerajaan Kadiri. Setelah itu, dengan tenang Raja Airlangga pergi dari kerajaan Medang untuk menjadi seorang pertapa. Prabu Airlangga menjadi pertapa di Pucangan. Ia lalu mengganti namanya menjadi Maharesi Gentayu. Ketika meninggal dunia, jenazah Prabu Airlangga dimakamkan di lereng Gunung Penanggungan sebelah timur. Itulah kisah legenda dari Kerajaan Medang dan kaitannya dengan legenda Gunung Klotok. Selain cerita tentang Dewi Kilisuci yang dijuluki Putri Candra Kirana, Gunung Klotok juga menyimpan mitos. Apabila mempunyai pasangan belum resmi, jangan coba-coba ke tempat tersebut. Karena tempat di Gunung Klotok tersebut dapat memutuskan hubungan cinta dari pasangan yang belum resmi. Karena menurut cerita, Dewi Kilisuci pernah dilamar oleh dua raja kakak beradik yang bernama Mahesasuro dan Lembusuro. Dan Dewi Kilisuci tidak pernah memutuskan kepada siapa cintanya ditambatkan. Karena sang dewi sedang menghadapi masalah dengan kerajaannya. Akhirnya, Dewi Kilisuci membuat sayembara untuk membuatkan sumur di atas bukit kepada keduanya. Di balik kisah legenda dan juga misterinya, Gunung Klotok merupakan gunung yang menarik untuk didaki. Gunung ini memiliki banyak puncak, tetapi yang paling dikenal adalah Puncak Lop dan Watu Bengkah. Puncak Lop berada di tengah, sedangkan Puncak Watu Bengkah berada di selatan. Di Puncak Lop terdapat prasasti yang menandakan itulah puncak tertinggi dari Gunung Klotok. Puncak Watu Bengkah biasanya sering digunakan untuk pengibaran bendera merah putih saat perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Pendakian Gunung Klotok tidak memakan waktu yang lama, cukup 1 hingga 2 jam saja. Terdapat 2 rute pendakian yang biasa digunakan para pendaki untuk mencapai puncak Gunung Klotok.
Rute favorit pendaki merupakan rute bawah atau menyisiri punggungan bukit dengan jalanan yang cukup landai namun cukup jauh. Rute lainnya adalah melalui belakang Goa Selomangleng yang langsung melewati tengah bukit dan melewati Goa Selobale. Kedua rute ini akan bertemu pada satu tanah lapang yang juga merupakan pos 1 Proliman. Dari pos 1, kita haruslah menentukan pilihan akan ke Puncak Lop atau Puncak Watu Bengkah. Untuk menuju ke Puncak Watu Bengkah bisa berbelok ke kanan. Sedangkan untuk ke Puncak Lop kita hanya tinggal lurus. Di sisi lain, Gunung Klotok juga menjadi tempat wisata. Gunung ini mempunyai tempat wisata yang cukup beragam, mulai dari goa, museum, waterboom, maupun makam keramat. Goa yang ada di gunung ini yaitu Goa Selomangleng, Goa Selobale, dan Goa Padedean. Museum Air Langga siap menyapa kita sebelum kita menginjakan kaki di Goa Selomangleng. Di sebelah gunung ini terdapat Bukit Mas Kumambang yang juga merupakan gugusan Pegunungan Wilis. Di sana terdapat makam Mbah Boncolono yang terdapat di puncaknya. Untuk mencapai makam keramat ini, sudah terdapat anak tangga yang siap mengantarkan kita sampai di puncaknya. Nah, seperti itu kisah legenda, asal-usul, mitos, serta misteri yang ada di Gunung Klotok. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini, Anda juga bisa menyimak kisah legenda asal-usul dari berbagai gunung lainnya, baik yang ada di Tanah Jawa maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di cerita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.